pelaku pasar menilai investor cenderung menunggu atau wait and see sampai adanya kepastian penetapan hasil pemilihan presiden. Saya pikir cukup berpengaruh ya, terutama pada setiap pilpres dan pemilihan umum gitu ya. Kita tahu di 2019 dan di 2014 pada proses pemilunya minimal di putaran pertama market secara trading value itu turun ya. Jadi dalam artian partisipasi investors di pasar modal khususnya di pasar saham tuh agak turun karena mereka memang lebih memilih untuk wait and see dan mungkin mereka bukan cuma menunggu siapa pemenangnya tapi juga siapa susunan kabinetnya gitu. Biasanya berlangsung sampai dengan pengumuman kabinet menteri-menteri yang ditunjuk oleh presiden terpilih gitu ya. Nah, baru dari situ market akan lebih bisa mengukur seberapa besar dampaknya dan mereka baru akan kembali aktif lagi di market kalau menurut saya. Banyaknya faktor yang mempengaruhi keputusan investasi. Investor pasar modal, terutama pada hari-hari menjelang pemilihan umum. Hal ini menjadikan IHSG memiliki pattern cenderung melemah hingga penetapan presiden dan wakilnya. Kemudian, IHSG kembali menguat setelah pelantikan presiden dan wakil presiden. Menurut Bapak sendiri, apa yang diharapkan oleh para pelaku pasar terhadap pemerintah terpilih nantinya? Ini yang cukup menarik ya. Kalau menurut saya suatu pemerintahan yang baik tuh yang pertama adalah satu konsisten, kedua pemerintah ini harus bisa agile atau bisa mengambil kebijakan yang tepat dengan kondisi perekonomian yang ada sekarang. Ketiga, pemerintah yang sekarang harus bisa pertama pemerintahan yang nanti terpilih harus bisa mengevaluasi kira-kira kekurangannya apa di pemerintah yang sekarang dan apa yang disuarakan oleh pasar terkait dengan mungkin kekurangan dan hal-hal yang perlu diperbaiki dan itu harus diadres dan harus diperbaiki oleh pemerintahan berikutnya. Kebijakan politik yang pro terhadap rakyat pastinya begitu ya, yang pro terhadap pertumbuhan ekonomi begitu. Karena kalau kita perhatikan, kan kita ini lebih banyak gitu ya. Kita perhatikan daya beli, inflasi, tingkat suku bunga, kita emerging market. Kita tidak bisa menutup mata akan hal itu. Menjaga daya beli merupakan salah satu yang penting. Oleh sebab itu, kombinasi kebijakan antara fiskal dan moneter menjadi salah satu kata kunci penting untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi dan stabilitas politik dan keamanan menjadi salah satu fundamental yang penting bangsa ini. Balik lagi, market sangat tidak suka dengan ketidakpastian. Kericuhan dianggap sebagai suatu distorsi yang menyebabkan ketidakpastian. Namun market kembali mengalami rebound setelahnya sekitar 8%-an di akhir tahun. Karena pada akhirnya fundamental ekonomi tetap menjadi poin utama ya, yang mempengaruhi kebijakan investasi investor. Secara short term, market terpengaruh oleh sentimen. Namun secara long term, market akan kembali melihat kondisi fundamental ekonomi dan perusahaan. Saya ingin mengutip sedikit ya kata-kata Pak Benjamin Graham ya. Dalam jangka pendek, pasar itu adalah mesin penghitung suara, namun dalam jangka panjang, pasar adalah mesin penimbang. Sejauh ini 1-2 sudah ada Sania, begitu ya. Saya tidak bisa katakan siapa gitu, tapi kalau kami perhatikan sudah ada calon-calon bibit-bibit yang mungkin kelihatan gitu bintangnya begitu ya. Tapi kalau kita perhatikan juga pestanya masih lama, tapi persiapannya yang akan memakan waktu gitu ya. Tapi kami perhatikan sejauh ini tentu pencapaian Pak Jokowi kali ini nggak sedikit, sangat banyak. Nah, tentu kita mengharapkan pemimpin yang bisa melanjutkan dan atau bahkan menjadikan Indonesia lebih baik lagi daripada pencapaian Pak Jokowi. Ini menjadi salah satu perhatian pelaku pasar. Bisa nggak ya kira-kira pemimpin selanjutnya melanjutkan keberhasilan Pak Jokowi? Ya memang kalau kita perhatikan tentu ada plus dan minusnya, tapi kita bisa merasakan bersama apa yang Pak Jokowi capai. Saya pikir ciri-ciri calonnya masih agak sulit ya, Mbak Sania, karena memang seperti tadi saya bilang, pemilu 2024 ini akan berbeda dengan pemilu 2019, di mana di 2019 incumbent bisa maju
lagi gitu. Dan sekarang ini kita benar-benar calonnya sangat baru, kemudian dinamika koalisi partai politiknya juga akan lebih banyak bergeser dibandingkan di 2019 yang lalu. Tapi buat saya kriterianya yang pertama adalah dia harus punya track record, yang artinya bukan cuman dia pernah menjabat, tapi kita sendiri bisa tahu bagaimana improvement atau hasil dari ketika dia melakukan kepemimpinan gitu ya. Dan saya pikir Indonesia negara yang terlalu besar untuk kita bisa betting ke misalnya pemimpin yang belum punya track record gitu ya. Dan dari situ kita benar-benar harus bisa memilih gitu ya, menilai calon pemimpin mana yang memang pada saat pengalamannya memimpin tuh bisa memperbaiki kondisi keadaan yang daerah misalnya. Selain itu, pemimpin ini harus punya visi ya, dalam artian juga dia benar-benar bisa menjelaskan ke pasar dia mau bikin Indonesia seperti apa sih gitu, dan bagaimana secara track record dia mengeksekusi visi yang dia punya gitu dalam jabatan sebelumnya misalnya. Pelaku pasar mengharapkan kepastian dari presiden selanjutnya. Kepastian akan menjadikan pelaku pasar, terutama investor, untuk memperkirakan risk and reward sebelum berinvestasi. Presiden yang dapat melihat keberlanjutan, baik dari segi ekonomi, regulasi industri, maupun sisi bisnis, merupakan presiden harapan pelaku pasar. Selain itu, presiden yang memiliki track record yang baik, serta dapat mengeksekusi visi dan misi kepemimpinannya, merupakan presiden idaman pelaku pasar. Tim Liputan CNBC Indonesia.